Bab 1393, bergabung dengan Tao. Melihat Sander Ye pergi, tatapan rumit melintas di mata Cendi. Dia tidak menyangka Sander Ye benar-benar akan datang ke rumah mereka secara langsung dan memberinya begitu banyak buku. Bagaimana dia pantas menerima ini? Jangan sampai anak muda kehilangan harapan. Cendi menarik napas dalam-dalam, dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Pada saat ini, wanita di sebelahnya tiba-tiba berbisik, "Cendi, temanmu pasti sangat kuat, bukan?" Cendi mengangguk, "Ya." Wanita itu tiba-tiba menjadi serius, "Kalau begitu kamu harus belajar darinya. Dia tidak berjudi dengan telur, bukan?" "Cendi." Sander Ye datang ke Aula Guanxuan. Begitu dia memasuki Aula Guanxuan, semua orang di aula tiba-tiba berdiri. Saat ini, jumlah orang di aula sudah jauh lebih banyak. Sekarang sudah ada 67 orang, bisa dikatakan jumlahnya sudah 2 kali lipat. Sinamu masih memegang kendali. Ketika melihat Sander Ye, Sinamu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Meskipun Sander Ye tidak berniat untuk membahas kejadian sebelumnya, siapa yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan dekan. Sander Ye perlahan berjalan ke meja tempat Jina Di biasa bekerja. Melihat kursi kosong, tatapan rumit melintas di matanya. Alangkah baiknya jika gadis itu masih di sini. Tanah kuno. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan Jina Di mengikuti wanita berbaju merah, karena itu jelas bukan orang baik. Menarik kembali pikirannya, dia duduk dan menatap Sinamu yang berada di depan, dan berkata, "Ceritakan padaku tentang akademi." Sinamu bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Dekan, akademi sekarang sepenuhnya berada di jalur yang benar. Dengan promosi yang gencar dari berbagai klan dan sekte, hukum Guanxuan kini telah dipopulerkan di seluruh 10 gurun. Akan tetapi, ada begitu banyak orang yang ingin bergabung dengan akademi sehingga meskipun kami memilih untuk memperluas pendaftaran, itu masih belum cukup. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan untuk membuka cabang." Sander Ye, "Apa ada cukup banyak orang?" Sinamu mengangguk, "Cukup, aku telah mengeluarkan tatanan perekrutan dan merekrut orang-orang berbakat dari seluruh penjuru dunia. Sekarang kita membutuhkan banyak orang berbakat dalam manajemen. Selain itu, aku juga telah mentransfer orang-orang berbakat dari klan Kaisar Agung Utama dan sekte-sekte utama." Sander Ye mengangguk pelan, "Selain merekrut orang berbakat, kita juga perlu mengembangkan orang berbakat." Sinamu berkata, "Aku mengerti." Sander Ye menambahkan, "Untuk membuka cabang, aku masih belum merekomendasikannya saat ini. Akademi baru saja dibangun. Jika kita membuka cabang, itu akan mengalihkan perhatian kita dan kita akan menanggung akibatnya daripada membuka cabang. Lebih baik fokus pada pelatihan siswa saat ini. Setelah akademi benar-benar stabil, tidak akan terlambat untuk mempertimbangkannya." Sinamu berkata dengan hormat, "Baiklah." Sander Ye melanjutkan, "Walaupun 10 gurun sekarang memiliki hukum Guanxuan, tidak semua orang akan mematuhi hukum tersebut. Oleh karena itu, kita harus mulai menegakkan hukum sekarang. Akademi baru saja didirikan, dan hukum harus ditegakkan dengan ketat. Jika tidak, tidak akan ada prestise. Bila perlu, kita dapat membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain, dan jangan terlibat dalam hubungan apapun." Kalimat terakhir sudah menjadi peringatan. Raut wajah Sinamu sedikit berubah, dan dia cepat-cepat berkata, "Lia." Sander Ye mengangguk, "Semuanya sulit di awal. Sekarang kita sudah memulainya. Justru karena inilah kita harus lebih berhati-hati, terutama di dalam akademi. Akademi adalah sumbernya. Jika ada masalah dengan sumbernya, dunia akan kacau balau. Sekarang kamu yang bertanggung jawab atas akademi, jadi kamu harus memperhatikan aspek ini. Jangan berbelas kasih, dan jangan takut menyinggung orang lain. Beberapa hal, setelah dibuka, sulit untuk ditutup. Apakah kamu mengerti maksudku?" Sinamu segera berkata, "Aku mengerti."
Sander Ye berdiri dan berkata, "Kalian lanjutkan bekerja." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Di dalam aula, semua orang buru-buru membungkuk hormat. Baru setelah Sander Ye menghilang dari pandangannya di kejauhan, Sinamu menghela napas lega. Sejak pengkhianatan terakhir, dia merasa gelisah akhir-akhir ini, takut Sander Ye akan melanjutkan masalah ini. Tetapi, dari apa yang dilihatnya sejauh ini, Sander Ye tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tetapi dia mengerti bahwa semuanya berbeda pada akhirnya. Sinamu mendesah pelan, dengan tatapan mata yang rumit. Dia tahu bahwa jika dia berdiri teguh di pihak Sander Ye pada awalnya, segalanya pasti akan sangat berbeda sekarang. Tetapi dalam situasi itu, setiap orang normal akan memilih peradaban Sui Ming, bukan? Jika itu adalah Jina Di, dia juga harus memilih peradaban Sui Ming, kan? Tentu saja. Sander Ye kembali ke pagoda kecil. Setelah memperoleh urat esensi kaisar tingkat atas, energi spiritual di pagoda kecil itu benar-benar sangat kaya. Tempat ini sekarang benar-benar surga untuk berkultivasi. Sander Ye mengumpulkan 300 jenderal Dewa Perunggu dan 100 jenderal Dewa Perunggu emas bersama-sama. Melihat para jenderal Dewa Perunggu dan jenderal Dewa Perunggu emas di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Level dari 300 jenderal Dewa Perunggu ini setidaknya adalah alam Kaisar Agung, tetapi karena segel tersebut, di tempat ini, para jenderal Dewa Perunggu ini sekarang hanya berada di Kaisar Semu, sedangkan para jenderal Dewa Perunggu emas berada di level yang lebih tinggi. Bahkan jika mereka ditekan dan datang ke tempat ini, mereka masih berada di alam Kaisar Agung. Memang dia sedikit terkejut. Kekuatan peradaban Sui Ming sedikit melampaui harapannya. Terlebih lagi, peradaban Sui Ming mengalami kerugian di sini 2 kali berturut-turut. Jika peradaban ini cukup pintar, pasti tidak akan memberi dirinya kesempatan ketiga. Apa yang akan dilakukan peradaban Sui Ming selanjutnya? Sander Ye mengerutkan kening dalam. Dia benar-benar tidak menyukai perasaan pasif ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak sekuat yang lain dan hanya bisa bersikap pasif. Tetapi itu juga tidak apa-apa karena tempat ini disegel dan mereka yang turun dari atas akan ditekan alamnya. Selama berada di level Kaisar Agung, maka tidak akan menjadi lawannya. Yang ditakutkannya sekarang adalah peradaban Sui Ming akan langsung menggunakan bom kerajaan padanya. Sayangnya, meskipun ia mampu menyerap ingatan yang ditelan oleh King Xuan itu, ingatannya tidak lengkap. Oleh karena itu, ia tidak dapat sepenuhnya memahami seluruh peradaban Sui Ming. Selain itu, meskipun kedua orang itu berpangkat tinggi, mereka jelas bukan pemimpin inti peradaban Sui Ming. Oleh karena itu, ia hanya tahu sedikit tentang peradaban Sui Ming. Terlalu pasif. Dia harus mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Sander Ye langsung meninggalkan pagoda kecil itu dan tiba di reruntuhan Sui Ming. Tahta suci masih ada di sana. Ketika tahta suci melihat Sander Ye, dia merasa sedikit takut. Tidak disangka orang ini akan membunuh orang-orang dari peradaban Sui Ming lagi. Seberapa kuat orang ini? Intuisinya mengatakan bahwa orang ini mungkin masih menyembunyikan kekuatannya. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Bisakah kamu menghubungi peradaban Sui Ming?" Tahta suci ragu sejenak, lalu berkata, "Bisa." Sander Ye mengangguk, "Tolong beritahu mereka bahwa aku ingin menyerah." Menyerah? Tahta suci merasa bingung. Sander Ye berpikir sejenak dan berkata, "Kedengarannya tidak baik untuk menyerah. Katakan kepada mereka bahwa aku bersedia direkrut, tetapi aku ingin diperlakukan dengan khusus." Tahta suci. Sander Ye menatap ke arah tahta suci dan bertanya, "Apakah kamu mengerti?" Bagaimana mungkin tahta suci berani menolak? Dia langsung berkata, "Mengerti." Sander Ye mengangguk dan hendak berbicara ketika dia tampaknya merasakan sesuatu dan secara intuitif kembali ke pagoda kecil. Begitu kembali ke pagoda kecil,
aura dahsyat tiba-tiba datang dari langit. Napas Kaisar Agung. Di dalam pagoda kecil, para kultivator pedang yang sedang berlatih semuanya terkejut dan melihat ke arah langit. Di langit, seorang pria berbaju besi melangkah mendekat, memancarkan aura dan tekanan yang sangat menakutkan dari Kaisar Agung. Kaisar Agung. Pria ini tak lain adalah Siva, sang ksatria sakti di padang pasir. Tepat saat Sander Ye terkejut, dia melihat aura kuat lain tiba-tiba membubung tinggi ke angkasa di ujung langit sebelah kanan, diikuti oleh aura Kaisar Agung yang mengerikan menyapu. Napas Kaisar Agung. Di dalam pagoda kecil, para kultivator pedang yang sedang berlatih semuanya tercengang. Apakah ada orang lain yang mencapai level Kaisar Agung? Di ujung langit, seorang wanita datang berjalan di udara. Itu pengatur mayat, Sikel. Dua Kaisar Agung. Siva tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dan tanpa ragu perlahan berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Salam, Kaisar Sander." Sander Ye tersenyum tipis dan mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Dan Siva terangkat oleh kekuatan lembut. Pada saat ini, Sika juga muncul di depan Sander Ye, tetapi dia tidak berlutut. Sebaliknya, dia menatap Sander Ye sambil tersenyum, "Kaisar Sander, aku baru saja mencapai terobosan, dan aku ingin meminta bimbingan Kaisar. Tidak tahu apakah Kaisar bersedia mengajariku." Bukannya dia tidak bisa menyerah, tetapi baginya, itu tergantung pada kekuatan Sander Ye. Jika kekuatan Sander Ye tidak jauh lebih besar darinya, lalu mengapa dia harus menyerah? Tentu saja, alasan mengapa dia memiliki ide ini sepenuhnya karena dia sedang bertapa ketika Sander Ye dan peradaban Sui Ming bertarung sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Sander Ye melirik Sika dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di tangannya. "Kamu bisa bertarung dengan pedangku." Begitu kata-kata itu terucap, mereka berdua muncul di dunia kehampaan. Sika menatap Sander Ye dan berkata, "Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, dan aura mengerikan dari tekanan Kaisar Agung menghampiri Sander Ye seperti gunung. Tetapi, begitu aura dan tekanan itu mendekati Sander Ye, aura itu menghilang tanpa jejak. Sika sedikit mengernyit, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan bel berbunyi. Dalam sekejap, seluruh dunia virtual tiba-tiba menggeliat, dan kemudian, serangkaian mayat ilusi bergegas menuju Sander Ye seperti air pasang. Pada saat ini, pedang King Xuan milik Sander Ye tiba-tiba terbang keluar. Jelbel. Saat cahaya pedang terang menyambar melintasi lapangan, seluruh dunia tiba-tiba runtuh. Setelah beberapa saat menarik napas, ketenangan kembali terjadi. Dan di antara alis Sika, ada sebilah pedang. Wajah Sika sepucat kertas. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pedang pun. Di sampingnya, Siva menatap Sander Ye di depannya dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa wanita ini tidak dapat mengalahkan Sander Ye, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu rentan. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan kembali ke tangannya. Dia menatap Sika dan berkata, "Mulai sekarang, kalian berdua berlatih dengan Jenderal Dewa itu dan buang semua kekurangan dalam diri kalian." Siva membungkuk hormat, "Sesuai perintahmu." Setelah ragu-ragu sejenak, Sika juga membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Ya, Tuan." Sander Ye langsung meninggalkan pagoda kecil itu dan menghampiri tahta suci. Apakah mereka membalas? Tahta suci berkata dengan suara yang dalam, "Belum." Sander Ye mengangguk, "Kalau begitu tunggu saja." Tanah lama di peradaban Sui Ming. Lembaga pemikir. Seorang pemuda tiba-tiba masuk, membungkuk dalam-dalam kepada Gujina Sui yang duduk tidak jauh darinya, dan berkata dengan hormat, "Tuan, Zago Xuan telah tewas dalam pertempuran,
dan 100 jenderal Dewa Perunggu Emas telah jatuh ke tangan kultivator pedang. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, Takhta Suci mengirim pesan yang mengatakan bahwa kultivator pedang ingin direkrut. Gujina Sui yang tengah membaca buku berkata dengan tenang, dia ingin menunda waktu, jadi kita langsung mengaktifkan cermin Tao untuk menguji seberapa kuat pendukung di belakangnya. Pemuda itu membungkuk hormat, mengerti. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar. 1/4 jam kemudian, sinar cahaya ilahi tiba-tiba melesat dari peradaban Sui Ming ke langit. Dalam sekejap mata, sinar itu menembus galaksi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dan langsung menuju ke 10 gurun. Pada saat ini, seluruh tanah kuno terguncang. Peradaban Sui Ming benar-benar mengaktifkan cermin Tao, senjata yang ampuh. Mungkinkah peradaban tingkat dewa telah ditemukan? Segera, 2 peradaban lainnya mulai menyelidiki, dan ketika mereka mengetahui bahwa mereka menargetkan 10 gurun, 2 peradaban lainnya tercengang. Untuk menyerang tempat sekecil itu, perlu menggunakan cermin Tao secara langsung. Kamu gila. 10 gurun. Sander Ye tidak tahu apa yang dirasakannya. Tiba-tiba dia mendongak, matanya melewati bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya melihat cahaya ilahi. Ketika dia melihat cahaya ilahi, wajahnya langsung berubah pucat. Sialan! Takhta Suci tiba-tiba berteriak ngeri, sial, ini cermin Tao, ini senjata pembunuh pamungkas peradaban Sui Ming, buset, buset, apakah mereka gila? Mereka ingin menghancurkan seluruh 10 gurun, sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Sander Ye tiba-tiba meraung, Tuan Pagoda. Pagoda kecil gemetar dan berkata, kakak, apakah kamu yakin ingin aku yang tangkis? Aku rasa aku tidak sanggup menanggungnya. Ekspresi Sander Ye lebih pucat dari sebelumnya. Cepat bawa 10 gurun, tanah kuno, dan peradaban seberang ke duniamu. Setelah berkata demikian, ia langsung terbang ke angkasa dan mendarat di langit berbintang. La melihat cahaya ilahi melalui galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan tangan kanannya gemetar. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, lalu meraung, King Xuan, bergabunglah dengan Dao. Bersambung.